Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Healthy-Las, welcome to Muara Daci, mari bersuara special season. Gimana nih kabar warga Daci? Senang sekali hari ini saya Fiska ya berkesempatan untuk menjadi hostnya di podcast kali ini. Seperti yang sudah kita sebutkan sebelumnya, special season. Apa sih yang spesial hari ini? Yang spesial hari ini adalah soft launching ruang podcast SMA Negeri 2 Cimahi yang diinisiasikan oleh Bapak Dr. Andes Dodi Soeharto MM. Selain itu juga kami mengundang tamu yang spesial nih. Sebelum itu kita pasti mau kenalan nih sama bintang tamu yang spesial ya. Tapi sebelum itu aku punya pantun nih. Kantong celana isinya berlian. Cakep. Celana didapat di tengah jalan. Cakep. Wahai Bapak yang tampanian, izinkan saya untuk kenalan. Welcome to our greatest speaker, Bapak Dr. Firman Oktora, SSI MPD. Selamat pagi Bapak, apa kabar? Halo Fiska, alhamdulillah sehat. Nah, teman-teman, buat yang belum tahu, Bapak Firman Oktora ini merupakan Kepala Cabang Dinas Wilayah 7 Jawa Barat loh, teman-teman. Serta beliau ini juga piawai dalam bermain musik. Pak Viro adalah guru yang sangat menginspirasi banget nih. Kenapa sih menginspirasi? Karena Pak Viro ini multitalenta, pandai bermain musik, dan aktif dalam berorganisasi. Enaknya kita bincang-bincang lebih jauh ya, Pak Viro. Boleh, ayo. Terutama di usianya Pak Viro yang masih muda ini. Pak Viro, saya mau tanya dong. Boleh. Nah, tadi kan setelah Bapak melihat pameran di aula mengenai Project T5, bagaimana sih pesan serta kesan Bapak setelah melihat pameran tersebut? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk warga Daci ya. Iya. Nah, salam untuk warga Daci semuanya. Alhamdulillah bisa hadir di kegiatan Centauri Fest ini. Kemudian di situ ada gelaran P5 dan tadi saya lihat keliling. Oh, luar biasa ya, keren-keren ya anak Sunan Daci ya. Karya-karyanya ya, ada yang berbasis kearifan lokal, ada yang nasionalisme ya tadi. Kemudian saya lihat juga ada karya-karya baik kayak karya tulis nih, ada juga nih ada tuh karya tulis dari sejarah, kemudian banyak hal lah semuanya, dari mulai ada yang tampilan seninya juga Iya, betul. dari kaulinan tradisional juga ada, tadi saya ikut main juga tuh. Keren pokoknya. Dan ini adalah festival budaya ini seyogyanya terus dilakukan, artinya biar kita semua, anak-anak semua itu bisa mengenal gitu ya ke kearifan lokal, kemudian kita punya rasa cinta tanah air, tapi juga kita punya wawasan juga global kan gitu ya. Dan kita senantiasa terbiasa untuk terus berkarya dan menebarkan kebaikan dan kebermanfaatan. Kalau menurut aku sih keren banget tadi. Wah, senang banget nih dipuji Pak Viro yang udah aktif banget mengenai Project T5 ini. Kita mau tanya juga nih, Pak, setelah melihat proyek tersebut, apakah ada keterkaitan antara profil pelajar dengan program yang Bapak inisiasikan, yaitu program 7 Harkat? Oh, jadi gini, profil pelajar Pancasila itu menjadi goals ya dari kurikulum Merdeka. Jadi biar anak-anak itu nanti, karena mereka nanti kalian tuh akan menjadi pemimpin bangsa tuh nanti tahun 20 tahun kemudian lah, 2045 lah, kalau kita punya cita-cita Indonesia maju, ya kalian nanti yang jadi yang ada di situ gitu ya. Nah, maka diimplementasikan di kita di Jawa Barat ada yang disebut dengan pendidikan karakter Jabar Masagi, kemudian diimplementasikan lagi nih di Kota Bandung, Kota Cimahi, yang namanya 7 hari berkarakter. 7 hari berkarakter itu kita ingin menumbuhkan karakter-karakter, pembiasaan-pembiasaan yang berkaitan dengan aku cinta tanah air, aku berwawasan global, aku literat dan peduli akan lingkungan hidup, kemudian aku berbasis kearifan lokal gitu ya, kemudian aku sehat jiwa raga, dan rumahku istanaku. Nah, jadi kalian juga betah di imah gitu ya, artinya nyaman di rumah, belajar di rumah, membantu orang tua di rumah, pokoknya buat kenyamanan di rumah. Kemudian yang ketujuhnya itu sosial kemasyarakatan, jadi kalian juga terbiasa untuk bersosialisasi dengan tetangga, dengan saudara-saudara, kerja bakti, berbagi. Nah itu, jadi selama 7 hari itu kita lakukan terus belajar dan kebiasaan-kebiasaan, biar nanti ke depan kalian sudah tumbuh itu 7 tema tadi kalian ada di dalam kalian, dan itu
menjadi goals di profil pelajar Pancasila nanti. Keren kan? Iya, keren banget. Jadi 7 Harkat ini adalah program yang membentuk karakter siswa-siswi atau pelajar-pelajar di. Ya, ini bukan program, ini gerakan. Gerakan sama-sama. Ya. Jadi semua dari kepala sekolahnya, pengawas sekolahnya, dari guru-gurunya, dari siswa-siswanya, ini semua dari KCD-nya juga gitu kan. Gitu. Oke, terima kasih ya Pak. Selain itu juga kita mau nanya lagi nih. Oke. Karena kita udah melaksanakan program P5 di 2 hari ke belakang. Selain itu juga pengen nanya nih, profil pelajar Pancasila kan terdapat 6 dimensi nih ya Pak. Ya. Nih, yang pertama ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua ada mandiri, yang ketiga bergotong royong, yang keempat kebinekaan global, yang kelima bernalar kritis, dan yang terakhir kreatif. Nah, tentunya terdengar sangat mudah ya merealisasikannya, tapi Ya. mungkin pasti ada hambatan atau kesulitan. Gimana nih Pak cara menghadapi kesulitan tersebut, atau apa saja sih kesulitan-kesulitannya? Ya, jadi kan tidak setiap jalan itu pasti ada kerikilnya, merenya gitu. Nah, maka setiap kesulitan atau kendala-kendala itu justru menjadikan kita bisa berpikir kreatif. Iya. Nah, nanti kita berpikirnya alternatif solusi. Tadi yang 6 dimensi tadi akan terwujud ketika kita lakukan kebiasaan-kebiasaan. Nah, ini tidak instan. Yang namanya karakter, culture itu dilakukan dengan kebiasaan-kebiasaan terus menerus. Nanti pada saatnya nanti itu 10 tahun, 20 tahun kemudian itu akan terasa. Gitu. Nah, gimana caranya menangani kendala itu? Oh iya, betul. Jadi ada yang disebut dengan inovasi dan kolaborasi. Jadi inovasi itu adalah kita tidak terhenti ke dalam satu kesulitan itu, tapi kita mencari alternatif solusi dengan berbagai perspektif. Kolaborasi, kita memahami segala keterbatasan kita, maka kita bisa bekerja sama dengan teman-teman yang lain. Misalnya saya lemah di mana, kamu keren di mana, nah nanti kita Saling sama-sama melengkapi. Iya. dan saling berbagi dan saling melengkapi. Dan itu menjadi pembiasaan yang terus kita lakukan, gitu. Oke, terima kasih Bapak untuk solusi dan masalah-masalahnya. Selanjutnya, by the way nih Bapak tadi saya lihat buat musik ya, nyanyi di panggung saya lihat. Suaranya bagus banget, jujur, dan keren banget Pak. Tapi boleh nggak nih Bapak nyanyiin sekali lagi nih khusus buat teman-teman yang lagi nonton podcast Muara Daci. Lagu apa? Lagu yang Bapak tadi nyanyiin di Tadi Iya, aku bikin lagu judulnya Masa Depan Sempurna. Jadi masa depan sempurna itu nanti kita akan menghadapi masa depan yang justru kita nggak tahu ke depan itu seperti apa, tapi yang kita tahu adalah adanya perubahan. Maka kita akan berselancar di dalam perubahan itu. Nah, aku tuliskan ke dalam message itu ke dalam sebuah syair lagu. Nah, isinya sebenarnya cerita tentang tema 7 hari berkarakter tadi gitu ya. Nih gini sih. Aku cinta tanah air. Aku berwawasan global. Aku literat dan peduli akan bumi ini. Aku berbasis budaya kearifan lokal. Aku sehat jiwa dan raga. Rumahku, istanaku, hidup damai bermasyarakat. Bersama gerakan 7 harkat, 7 hari berkarakter, menjadi generasi yang hebat untuk masa depan sempurna. Nah, kayak gitu. Keren banget, suaranya bagus banget nih Pak. Tapi kalau dilihat dari latar belakang atau hobi kesukaan Bapak nih nyanyi ya, maksudnya main musik kayak gitu. Kenapa sih Bapak memutuskan untuk menjadi guru, bukan menjadi musikus? Hobi aku bukan musik, hobi aku baca. Oh, hobinya baca. Baca. Tapi lebih ke ahlian deh kayaknya. Enggak, baca buku berbagai macam gitu ya. Kemudian direnungi, kemudian
aku ingin nyampein apa yang aku baca itu ke dalam satu pesan dengan cara lain. Nah, salah satunya adalah melalui musik. Nah, katanya musik itu universal, bisa diterima oleh semua orang. Nah, maka coba hasil bacaan itu aku tuliskan dalam lirik-lirik, aku buatkan lagunya, dan mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi atau manfaat bagi teman-teman yang lainnya gitu. Malah katanya musik tuh malah yang buat kita semakin mengerti isi dari, misal kalau kita sukanya baca buku nih, tapi kalau kita tipenya yang auditorial, kita pasti pengennya dengarnya dari musik kan, pesan-pesannya gitu. Nah benar kayak gitu, jadi bagi yang nggak suka baca tapi dapat informasinya, tapi dengan cara mendengarkan gitu. Oke Bapak, terima kasih. Dan yang terakhir, apa nih harapan Bapak buat sekolah-sekolah di KCD 7 wilayah Jawa Barat? Nah, harapannya buat anak-anak semua, kalian itu tetap terus bersyukur. Cara bersyukurnya itu adalah kalian terus belajar, kemudian terus membuat baik, santun kepada orang tua, kepada guru, kemudian rajin beribadah gitu ya. Nanti kalian itu akan terbiasa terus memberikan kebermanfaatan bagi orang banyak. Jadi kalian itu nanti jangan terbawa-bawa dengan hal-hal yang lain, karena kalian itu emas, aset. Jadi kalau ada yang mau merusak kalian harus dijaga, itu jangan sampai gitu ya. Nah, kalau mau kita punya cara sama-sama Indonesia maju 2045, ya mulai dari sekarang gitu. Nah, harapannya jadi sekolah-sekolah juga semua kita jagain kalian itu biar tetap berprestasi, beriman, berakhlak, sehat, dan berilmu. Wah, nanti kan kalian tuh nanti yang di masa depan itu meneruskan gitu ya. Oke, kita mengulas lagi nih perbincangan kita dengan Bapak Viro. Jadi kita sebagai pelajar di Indonesia ini, apalagi kita yang masih muda nih, masih generasi milenial, penerus bangsa, kita harus mencanangkan unggul dalam prestasi, juga bertakwa dan berwawasan global, sesuai juga nih dengan visi misi Seman 2 Cimahi. Nah, terima kasih banyak ya Bapak atas kesempatan dan waktunya untuk podcast bersama di Muara Daci. Ya, tetap gaul dan terpelajar gitu ya, dan tetap soleha gitu ya. Tapi sebelum kita mengakhiri podcast kali ini, aku mau kasih pantun lagi nih Pak. Boleh. Karena kelihatannya Bapak ini pandai dalam membuat pantun ya. Oke. Buah pepaya dicampur ketan. Cakep. Hendak makan jangan ditahan. Izinkan saya untuk pamitan. Maaf bila banyak kesalahan. Ya, aku balas ya pantunnya. Oh iya, boleh. Kang Somat makan cuaci. Cakep. Selamat buat Muara Daci. Iya. Bener kan ya? Betul. Oke, teman-teman semua, mungkin podcast Muara Daci segini dulu. Saya Fiska Aulia pamit undur diri. See you guys on another podcast. Bye. Sukses.